Islam dengan NIM 234101030006. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas manajemen kurikulum dan program pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Irwan Fauzi. Jurnal yang saya akan review itu dengan judul Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar. Jurnal ini ditulis oleh Sumarni yang diterbitkan pada tahun 2023, volume 1, nomor 1 dengan halaman 94 sampai 103. Selanjutnya, latar belakang. Kurikulum merupakan perencanaan pendidikan yang berstruktur yang dinaungi oleh sekolah dan lembaga pendidikan yang tidak berfokus pada proses belajar mengajar, melainkan untuk membentuk kepribadian dan meningkatkan taraf hidup peserta didik di lingkungan masyarakat. Kurikulum tidak hanya sebatas bidang studi yang termuat di dalamnya maupun kegiatan belajarnya saja, tetapi mencakup segala sesuatu yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika yang dialami oleh guru dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar dan solusi yang telah dilakukan di MI Negeri 10 Gunung Kidul, Yogyakarta. Selanjutnya, metode dan instrumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya subjek. Subjek dalam penelitian ini dengan diuji coba yaitu kepala sekolah, guru kelas 1 dan kelas 4. Terus siswanya itu dari kelas 1 dan 4. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian. Peneliti melakukan beberapa tahap dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan menyajikan gambaran secara akurat kondisi dan praktik kurikulum Merdeka di MI Negeri 10 Gunung Kidul, Yogyakarta. Subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah, guru kelas 1 dan kelas 4, dan siswa kelas 1 dan kelas 4. Sedangkan sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer adalah kepala sekolah, guru kelas 1 dan kelas 4, dan siswa kelas 1 dan kelas 4. Sumber data sekunder itu sejarah dan profil, foto, dokumentasi pendukung lainnya, serta hal-hal yang diperlukan merupakan perlengkapan dari penggunaan metode wawancara observasi. Selanjutnya, hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di MI Negeri 10 Gunung Kidul, bahwa penelitian kurikulum Merdeka Belajar di MI Negeri 10 Gunung Kidul sudah mulai berjalan sejak 1 tahun. Sedangkan penerapannya masih dilakukan secara bertahap, yaitu baru untuk kelas 1 dan kelas 4. Sedangkan kelas 2, kelas 3, kelas 5, dan kelas 6 masih menerapkan kurikulum 2013. Menurut Kepala Sekolah MI Negeri 10 Gunung Kidul, sebagian suatu hal yang baru, tentu banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Dalam penerapannya, MI Negeri 10 Gunung Kidul sudah menerapkan berbagai hal yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Salah satunya adalah penerapan profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran berbasis proyek. Dalam proyek ini
terbagi menjadi proyek kelas yang dilaksanakan pada akhir bab pembelajaran dan proyek sekolah dilaksanakan per semester. Hal ini telah ditetapkan di MI Negeri 10 Gunung Kidul dan juga di MI Negeri 10 Gunung Kidul ini sudah membuat perangkat pembelajaran seperti tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan tujuan modul yang masih disusun secara berkelompok, serta juga telah membuat rapot walaupun masih memerlukan penyelesaian dan revisi. Penelitian yang dilakukan peneliti di MI Negeri 10 Gunung Kidul bahwa di MI Negeri 10 Gunung Kidul sudah menerapkan berbagai konsep dari Merdeka Belajar, pembuatan administrasi pembelajaran meskipun masih dibuat secara berkelompok. Menerapkan pembelajaran berbasis proyek kelas dan proyek sekolah dan penerapan profil pelajar Pancasila meskipun masih perlu adanya perbaikan dan pengembangan karena baru 1 tahun proses implementasinya. Hal ini agar konsep kurikulum Merdeka Belajar yang ingin dicapai dapat terrelasikan dengan air. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi guru yaitu pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar. Guru dihadapkan dengan kesulitan saat menyusun perencanaan pembelajaran, yaitu pada saat menganalisis capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa karena dibuat per fase. Kemudian merumuskannya dalam bentuk tujuan pembelajaran dan menyusunnya dalam bentuk alur tujuan pembelajaran. Tidak hanya demikian, guru yang tidak bisa menggunakan teknologi dengan baik maka akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam pembuatan RPP. Hal ini yang dialami oleh salah satu guru yang mengaku kesulitan dalam menyusun modul ajar. Selain itu, permasalahan yang dialami guru yaitu masih kesulitan dalam menentukan metode dan strategi pembelajaran yang tepat bagi anak agar proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan juga siswa ikut aktif dalam proses pembelajaran. Keberhasilan dalam menerapkan kurikulum Merdeka tidak hanya dilihat dari perencanaan pembelajaran saja, tetapi dilihat juga dari pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang telah dibuat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dialami guru saat melakukan pembelajaran, yaitu permasalahan yang terjadi dikarenakan masih terbatasnya buku ajar berupa buku siswa, kurangnya kemampuan dan kesiapan guru dalam menggunakan media pembelajaran dan belum mahir dalam permasalahan yang dialami guru juga. Dari materi ajar yang terlalu luas serta minimnya metode pembelajaran yang digunakan dalam mengajar. Upaya guru untuk mengatasi problematika terhadap penerapan kurikulum Merdeka Belajar pada siswa kelas 1 dan kelas 1 dan kelas 4 di MI Negeri 10 Gunung Kidul dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar pasti guru mengalami berbagai kesulitan dan kendala, khususnya dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Dari penelitian di MI Negeri 10 Gunung Kidul, maka upaya guru dalam mengatasi problem yang ada yaitu kepala sekolah dan guru mengikuti pelatihan implementasi kurikulum Merdeka Belajar demi memperbaiki kualitas para guru. Untuk mengatasi siswa yang belum mengenal huruf dengan baik, solusi yang dilakukan guru adalah menggunakan buku abjad. Kurangnya buku siswa sehingga buku yang digunakan itu dua buku.
kurangnya buku siswa sehingga buku digunakan oleh 2 orang. Dalam hal itu, usaha yang dilakukan oleh guru adalah ditulis di papan tulis, diketik sendiri atau ditulis sendiri, dan membuat lembaran kerja sendiri. Kurangnya alokasi waktu serta alat dan bahan dalam pembelajaran berbasis proyek, maka usaha yang dilakukan guru adalah dilanjutkan di rumah. Juga harus kreatif dalam memanfaatkan apa saja yang di sekolah. Permasalahannya selanjutnya berhubungan dengan materi aja yang terlalu luas, mengajarkan kepada anak-anak untuk membuat catatan. Jadi nanti anak-anak bisa mempelajari dan mengulanginya lagi di rumah. Solusi yang dilakukan guru berhubungan dengan penilaian pembelajaran adalah mencari lebih banyak informasi atau referensi tentang asesmen pembelajaran dan rutin mengikuti pelatihan. Terus selanjutnya kelebihan. Jurnal ini menyediakan data yang lengkap, valid, dan relevan dengan teori serta mengidentifikasi masalah dan solusi secara komprehensif. Selanjutnya kelemahan. Struktur penulisan kurang jelas, analisis data kurang mendalam, tinjauan pustaka terbatas, kutipan berlebihan, dan kurang fokus dalam implikasi praktis. Sekian, mungkin itu saja hasil review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.